Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 42, tidak semua orang bisa bersulang. Maaf, saya ingat lelucon lain, maaf. Lin Yu meminta maaf kepada semua orang lagi. Tianyi, lupakan saja, jangan kenal dia, wali kota dan yang lainnya lihat di sini. Tuxedo itu dengan cepat mengingatkan Zheng Tianyi. Zheng Tianyi hanya duduk kembali dan menatap Lin Yu dengan bermusuhan. Jangan bicarakan itu, mari kita bicarakan tentang kebakaran di gedung Kirin. Sejauh yang saya tahu, kebakaran ini adalah yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir di kota Qinghai. Ayah saya mengikuti wali kota ke lokasi untuk menyelamatkan langsung. Salah satu pria yang santun mengatakan bahwa ketika dia berbicara tentang ayahnya bersama wali kota, dia cukup bangga. Ya, kudengar banyak orang meninggal kali ini, setidaknya dalam 2 digit. Seorang gadis mengulurkan jarinya untuk membandingkan. Setelah insiden sebesar itu, citra kota Qinghai seharusnya rusak, tetapi pada akhirnya malah bertambah bukannya jatuh. Tahukah Anda mengapa? Tuxedo itu berkata dengan santai. Saya tahu, karena pahlawan tanpa tanda jasa yang menyelamatkan gadis kecil itu, dan karena tindakan heroiknya, seluruh negeri memuji Qinghai. Wen Zibin berkata dengan tergesa-gesa, kata ayah saya, sekretaris komite partai kota awalnya ingin memberi penghargaan ini. Seseorang datang, tapi dia menolak. Ya, identitas orang ini juga sebuah misteri. Stasiun TV memblokir informasinya, kecuali orang-orang di puncak pemerintahan kota yang tahu identitasnya, tidak ada yang tahu. Tuxedo itu mengangguk setuju. Saya sangat tertarik dengan identitasnya. Suekin, yang belum berbicara saat ini, tiba-tiba berkata dengan penuh minat. Ini mudah ditangani. Aku akan meminta ayahku untuk menanyakanmu saat aku melihat ke belakang. Tuxedo itu langsung berkata dengan nada menyanjung. Zheng Tianyi segera menjadi gugup ketika mendengar ini. Tampaknya Suekin tertarik pada seorang pria untuk pertama kalinya. Dia sepertinya mencium sedikit krisis, dan berkata dengan nada yang agak menghina, bukankah itu hanya menyelamatkan seorang gadis kecil, apa masalahnya? Dari kamu sangat mampu, kamu harus menyelamatkan semua orang dan melihat. Suekin memutar matanya, nadanya cukup mengejek. Kiner, jika itu aku hari itu, aku akan segera masuk tanpa ragu-ragu. Zheng Tianyi buru-buru berjanji. Kamu, ayo, kurasa kamu belum naik ke lantai 2, tapi kakimu lumpuh. Suekin mencibir. Hahaha. Ada ledakan tawa dari kerumunan. Zheng Tianyi tersipu dan tidak berani menyerang, jadi dia duduk kembali. Suekin tahu sesuatu tentang kebakaran hari itu. Setelah kebakaran, ketika petugas pemadam kebakaran pergi untuk membersihkan, mereka menemukan bahwa seluruh lantai 18 dan 19 terbakar tanpa bisa dikenali dan tidak ada yang selamat. Adapun bagaimana pahlawan tak dikenal menyelamatkan gadis kecil itu, tidak diketahui, itu hanya bisa dikatakan sebagai keajaiban. Jadi ini membuatnya merasa baik dan penasaran tentang pahlawan yang tidak diketahui itu. Setelah makan hampir selesai, orang-orang di aula konferensi mulai sering bersulang, tetapi mereka bersulang di area kecil di sekitarnya, seperti meja paling dalam, tidak ada orang yang ingin bersulang dapat pergi ke sana. Terutama di meja wali kota dan sekretaris komite partai kota, ada beberapa pria berjas hitam berdiri di sekitar. Begitu seseorang bersulang, mereka dihentikan sebelum mereka tiba. Kapanpun kita bisa pergi ke meja sekretaris dan wali kota untuk bersulang, maka itu akan menyenangkan. Tuxedo itu berkata sambil mengetuk bijinya. Seharusnya tidak apa-apa jika Kiner pergi. Gadis di sebelah Suekin berkata dengan iri. Itu pasti, kakekku sedang duduk di sana, kata seorang gadis di seberangnya dengan nada masam.
Song Lao diundang untuk duduk di meja dengan wali kota dan sekretaris komite partai kota malam ini. Jika seseorang setingkatnya bisa datang ke Qinghai, dia secara alami akan menerima tingkat kesopanan tertinggi. Pada saat yang sama, Zheng Jiacheng dan Shen Hanshan juga berada di atas meja. Adapun yang lainnya, Lin Yu tidak saling mengenal. Tampaknya mereka tidak muda, dan mereka semua pasti tokoh terkenal di lingkungan kota dan bisnis Qingyuan. Sue Qin mengabaikan komentar orang-orang di sekitarnya, dan membalik-balik berita di telepon. Itu semua tentang kebakaran di gedung Kirin hari itu. Sepertinya dia benar-benar tertarik pada pahlawan tak dikenal ini. Lin Yu sedikit bersalah karena diserahkan olehnya, karena takut berita tentang fotonya sendiri akan terungkap. Untuk memberitahumu, jika aku ingin pergi bersulang, itu akan baik-baik saja. Untuk menarik perhatian Sue Qin, Zheng Tianyi berdiri memegang anggur dan berkata dengan bangga. Dia tidak menyombongkan diri. Ayahnya adalah seorang pengusaha terkenal di Qinghai, dan dia duduk di meja ketiga di dalam, dan keluarganya memiliki beberapa kerabat dengan wali kota. Iya, Tianyi, kita juga lupa. Kamu dan wali kota masih punya beberapa kerabat, lalu kamu pergi hormati, biar meja kita panjang muka. Kata Tuxedo itu dengan semangat. Ya, Tianyi, biarkan mereka melihat kekuatan meja kita. Jangan lupa untuk menghormati bagian kita. Yang lain juga setuju, mengatakan bahwa bisa bersulang untuk meja wali kota memang sangat sulit. Oke. Kalau begitu aku akan bersulang atas nama meja kita. Zheng Tianyi sangat malu dengan kerumunan sehingga dia melirik Sue Qin, dan berjalan ke meja wali kota dengan anggur dengan percaya diri. Pria besar itu mengikuti punggungnya dengan penuh harap, tetapi dia dihentikan oleh dua pengawal berpakaian hitam tepat ketika dia melihatnya datang ke depan. Tidak tahu apa yang mereka katakan, Zheng Tianyi kemudian berjalan kembali dengan sedih. Tianyi, ada apa? Tanda tanya. Tuxedo itu sedikit terkejut, dan alasannya adalah tidak seharusnya begitu. Bagaimana mungkin Zheng Tianyi harus memanggil paman wali kota? Lalu apa? Paman saya dan yang lainnya membicarakan tentang beberapa peristiwa rahasia di sana, dan mereka akan membicarakannya nanti dan nanti. Zheng Tianyi berbohong dengan cepat. Semua orang juga mempercayainya, mengatakan bahwa dia akan melewatinya nanti. Pada saat ini, Lin Yu sedikit ragu-ragu, tidak tahu apakah dia ingin pergi untuk bersulang, karena Song Lao dan Zheng Lao sepertinya telah melihat diri mereka sendiri, dan mereka terus menatapnya. Jika mereka tidak pergi, mereka tampak sedikit berbeda. Kesopanan. Tetapi jika dia lewat, dia mungkin dihentikan, bagaimanapun, Zheng Tianyi tidak bisa mendekat di masa lalu. Apa yang kamu lakukan, tidak nyaman. Sue Qin meliriknya dengan jijik saat melihat ekspresi Lin Yu tidak normal. Kamu bilang haruskah aku pergi ke meja itu untuk memanggang segelas anggur? Lin Yu bertanya dengan malu di wajahnya. Ketika semua orang melihat bahwa dia sedang berbicara tentang meja wali kota, mereka terkejut, dan Tuxedo itu bertanya terlebih dahulu, saudaraku, berani kamu bertanya apa yang dilakukan keluargamu? Menjual roti, jawab Lin Yu jujur. Semua orang terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu bercanda? Apakah Anda akan pergi ke wali kota dan sekretaris komite partai kota untuk menawarkan roti? Orang ini memiliki otak yang buruk, bagaimana dia bisa masuk? Kiner membawanya ke sini. Mendengar bahwa Lin Yu telah dibawa oleh Sue Qin, ejekan semua orang menjadi lebih tenang, tetapi masih ada beberapa gadis yang berbisik, ejekan di wajah mereka melampaui kata-kata. Lin Yu sedikit malu dengan ejekan semua orang, dan dia menyesal bahwa dia tidak boleh mengatakan ini, dan pada saat yang sama, dia benar-benar menghilangkan pikiran untuk bersulang di masa lalu. Jika tidak, jika dia dihentikan sebentar, saya takut dia akan lebih diejek. Pada saat ini, Zheng Jiacheng melihat bahwa Lin Yu tidak bermaksud untuk bersulang. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata kepada wali kota,
sekretaris komite partai kota dan yang lainnya di meja, saya akan bertemu dengan seorang teman kecil. Setelah berbicara, dia bangkit dan berjalan ke meja Lin Yu, berjalan ke sisi Lin Yu, menepuk bahu Lin Yu dengan ringan, dan tersenyum, Xiao He, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Ayo, aku akan bersulang untukmu. Melihat pemandangan ini, sekelompok orang yang berbisik langsung terdiam, mata mereka melebar, dan mata mereka luar biasa. Zheng Jiacheng, yang berada di meja bersama wali kota dan sekretaris komite partai kota, benar-benar mendatangi seorang pemuda untuk bersulang secara langsung. Tidak hanya meja ini, tetapi bahkan orang-orang di meja sekitarnya tercengang, melihat Lin Yu dengan ekspresi terkejut, menebak di mana dia suci. Sue Qin terkejut, sebagai seorang pebisnis, dia pasti mengenal Zheng Jiacheng, dan dia sangat mengagumi Zheng Jiacheng, dan selalu ingin mencari kesempatan untuk belajar darinya. Lin Yu melihat ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Tuan Zheng. Dia buru-buru bangkit dan mengambil anggur. Saya meminta maaf, Tuan Zheng, saya benar-benar minta maaf. Saya ingin pergi bersulang dengan Anda, tetapi melihat bahwa meja Anda tidak dekat, jadi saya hanya tidak berani lewat. Haha, aku bilang kenapa lama sekali aku menunggumu dan tidak menunggu. Karena kamu tidak bisa lewat, maka orang tuaku akan datang. Ngomong-ngomong, segelas anggur ini, ayah kita dan aku harus minum. Zheng Jiacheng menyentuh gelas anggur dengan Lin Yu, lalu mengangkat kepalanya dan meminumnya. Zheng tua, aku Zheng Tianyi, aku bersulang untukmu. Zheng Tianyi melihat Zheng Jiacheng, pemangsa industri mobil Qinghai, dan langsung bersemangat, dan buru-buru menuangkan anggur untuk menjilat Zheng. Temanmu, Zheng Laochong bertanya pada Lin Yu. Tidak, Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Oh, Xiao He, makanlah dulu, dan jangan buru-buru pergi setelah makan malam selesai. Tunggu aku, ayahku dan aku akan mengenang masa lalu. Ketika Zheng mendengar bahwa Lin Yu tidak mengenal Zheng Tianyi, dia bahkan tidak melihatnya, lalu dia mengaku kepada Lin Yu, berbalik dan pergi. Zheng Tianyi memegang anggur yang tergantung di udara, wajahnya malu. Apakah Anda kenal Tuan Zheng? Sue Qin meraih Lin Yu, bagaimana Anda bertemu? Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Lin Yu dapat menghubungi orang-orang bisnis top tersebut. Aku pernah menunjukkan padanya penyakitnya dan aku tahu itu. Lin Yu menjawab dengan jujur. Jangan berpikir bahwa kamu sombong ketika kamu mengenal Tuan Zheng. Siapa yang tahu apa artinya kamu biasa menjilat? Zheng Tianyi menjadi datar setelah makan, dan tidak marah. Kalau begitu, pergilah untuk bergembira juga. Sue Qin menatapnya dengan dingin, dan sekarang dia menyadari bahwa dibandingkan dengan Lin Yu, Zheng Tianyi, yang suka pamer, bahkan lebih menyebalkan. Ini masalah besar, saya akan membiarkan ayah saya merekomendasikan saya ketika saya berbalik. Zheng Tianyi berkata tidak yakin. Orang-orang di meja saling memandang dan tertawa dua kali. Mereka masih membual. Bukankah rasa malu yang barusan cukup besar? Tianyi, sepupumu sepertinya datang ke meja kita. Saat ini, mata Tuxedo itu berbinar dan melihat wali kota berjalan menuju meja mereka. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka sedikit terkejut, dan kemudian sedikit bersemangat, mereka datang ke meja mereka. Haha, apakah kamu melihatnya? Paman saya melihat bahwa saya dihentikan sekarang, dan dia menunjuk saya untuk datang dan meminta saya untuk bersulang. Zheng Tianyi sangat gembira, dan dia melirik Lin Yu dengan bangga, matanya penuh dengan provokasi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.